Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran IPA. Pada kesempatan yang pertama ini, pertemuan yang pertama ini terkait dengan pembelajaran IPA. Kita pada saat ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Modul pertama terkait dengan klasifikasi materi. Dari pembelajaran ini, sekalian, karena kita tidak bisa tatap muka, maka kita harus mempelajari secara belajar secara daring. Jadi, semuanya harus aktif untuk mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan yang pertama ini, pertemuan yang pertama ini terkait dengan modul pertama klasifikasi materi, maka anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini atau melihat daripada tayangan video pembelajaran ini, anak-anak paling tidak yang pertama anak-anak bisa menjelaskan apa itu definisi materi. Yang kedua yang anak-anak harus pahami terkait dengan anak-anak bisa mengklasifikasikan materi atau benda-benda berdasarkan wujudnya, terutama yang terkait dengan benda-benda yang ada di sekitar kita atau di rumah kita. Yang ketiga yang harus anak-anak ketahui ini adalah anak-anak mampu mengidentifikasi ciri-ciri daripada wujud materi. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang saat ini terkait dengan klasifikasi materi. Anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah jelaskan tentang tujuan pembelajaran yang anak-anak harus ketahui dan harus pahami, dan nanti anak-anak harus kuasai terkait dengan modul yang pertama pada kegiatan pembelajaran yang pertama. Nah, yang pertama kita akan bahas itu materi. Sering kita mendengar tentang materi, ya. Atau mungkin kita sering menyebutnya benda lah. Apa saja yang ada di sekitar kita itu namanya benda, ya. Nah, dalam pembelajaran ini nanti benda itu diartikan sebagai materi, ya. Di lingkungan kita banyak sekali, ya. Kalau di rumah kita bisa dapatkan ada meja kursi, kemudian ada kalau rumah tangga, ini semua adalah benda-benda atau barang-barang. Nah, nanti lebih cenderung kita sebut barang-barang itu ada sebagai materi. Lalu apa itu arti daripada materi? Kita sering mendengar, atau benda itu apa sih sebetulnya? Ya, atau kalau dalam bahasa IPA-nya itu materi itu apa sih? Ya. Jadi materi ini anak sekalian, materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menepati ruang. Itu adalah benda. Jadi segala sesuatu yang mempunyai massa dan menepati ruang. Nah, kita sering mendengar kalau kita ke warung beli gula, beli beras, itu ditimbang beratnya berapa. Nah, dalam pembelajaran IPA ini dibedakan antara berat dengan massa, ya. Berat dengan massa itu berbeda. Jadi materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Itu adalah materi, ya. Jadi konsep massa ini berbeda dengan berat, ya. Dalam konsep IPA berat dengan massa itu berbeda. Nah, apa yang kita bahas ini adalah terkait dengan massa, ya. Yang nanti satuannya adalah kilogram, ya, kilogram. Ya, kita menggunakan satuan bakunya adalah kilogram. Anak sekalian, terkait dengan materi ini, coba
kalau kita perhatikan ada apa saja yang ada di sekitar kita, di rumah kita, atau di lingkungan sekitar kita, di rumah kita, itu kita bisa dapatkan bermacam-macam benda ya, yang kita sebut nanti dengan materi ya. Coba kalau kita lihat di sekitar kita saja lah ya, nah, kita bisa mendapatkan berbagai macam benda, berbagai macam materi yang kita ini. Coba setelah kalian nanti lihat, coba kalian coba untuk mengelompokkan benda tersebut berdasarkan wujudnya ya, berdasarkan wujudnya. Jadi setelah anak-anak lihat, amati, kemudian coba anak-anak kelompokkan berdasarkan wujudnya ya, berdasarkan wujudnya. Jadi nggak usah cari yang jauh-jauh, di sekitar kita saja ya. Kemudian setelah anak-anak kelompokkan, ada berapa sih wujud dari suatu zat itu, suatu materi itu? Nah, coba. Nah, dalam kesempatan ini anak sekalian, Bapak di depan Bapak, ini Bapak punya beberapa benda atau materi ya, materi ya. Coba Bapak tunjukkan. Bapak punya apa? Ini adalah kaca. Ini adalah karya apa? Souvenir ya, souvenir. Ini adalah kaca. Kemudian Bapak juga punya ini kayu ya. Ini kayu yang biasa ibu-ibu gunakan untuk apa? Untuk membuat apa itu? Adonan misalnya, untuk menepiskan tepung gitu ya. Tepung yang sudah diaduk gitu, diulenin. Bapak juga punya ini besi, batangan besi. Kemudian Bapak juga punya ini. Nah, ini adalah air minum yang kebetulan Bapak sudah kasih pewarna supaya nanti kita bisa mudah melihatnya. Kemudian Bapak juga punya aqua yang biasa kita minum sehari-hari ya. Bapak juga punya ini balon ya, balon. Kemudian ini yang kita temukan sehari-hari, ini adalah pewangi ruangan ya. Ini adalah benda-benda yang kita dapatkan di sekitar ruang kita ya, sekitar rumah kita, yang mudah kita dapatkan. Nanti anak-anak juga bisa mengumpulkan benda-benda yang ada di rumah kita. Nggak usah banyak-banyak, mungkin ya 10 saja lah, 10 jenis benda yang ada di rumah kita. Kemudian anak-anak nanti kelompokkan ya, dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Anak-anak sekalian ya, jadi benda ini menurut para ahli ini dibagi menjadi 3 kelompok benda ya, 3 kelompok benda. Yang pertama ya adalah benda padat. Ya. Benda padat. Kalau lihat dari namanya benda padat, kita sudah bisa membayangkan namanya benda padat adalah ya padat gitu. Kalau kita tekan itu keras gitu. Ini padat. Kaca ini kan padat gitu. Kemudian ini kayu, ini juga padat. Ya, kayu ini juga padat. Ini benda padat. Kemudian Bapak punya batangan besi ya. Ini adalah magnet besi ya. Sering kita sebut dengan besi berani atau magnet ya. Ini juga keras ya. Air apakah sama dengan yang Bapak sebutkan yang awal tadi? Kaca, kemudian kayu, kemudian batang besi. Ini air. Oh, ternyata air berbeda. Air berbeda dengan dengan benda yang pertama tadi yang Bapak sebutkan ya. Oh, ini air. Ternyata air ini berbeda dengan benda padat. Kemudian Bapak juga punya ini. Ini adalah pewangi ruangan. Coba. Kalau kita semprotkan ini akan kelihatan ya. Ada sesuatu yang keluar dari tabung ini. Tetapi nanti dalam jangka waktu beberapa detik itu sudah tidak ada kelihatan lagi. Ya, benda yang keluar itu tidak ada, tetapi baunya itu akan kelihatan. Karena ini adalah pewangi, ya, seperti ini. Coba. Nah, ini kelihatan. Udah hilang di sini, di sekitar kita sudah hilang. Tetapi baunya masih ada. Bahkan baunya itu menyebar ke seluruh ruangan. Nah, kalau dilihat dari beberapa jenis benda tadi, maka kita bisa melihat bahwa benda itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, yang ketiga adalah
benda berupa gas, sebagaimana Bapak tadi semprotkan, ya. Setelah beberapa detik nggak kelihatan, tetapi wanginya masih kelihatan. Ya. Jadi ada 3 benda, ya. Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi, sebenarnya bukan ini saja ya, benda-benda yang dalam bentuk padat, cair maupun gas. Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi sesuai dengan apa yang ada di rumah anak-anak sekalian. Jadi nggak perlu cari-cari, yang ada di rumah sekalian. Apa saja yang dalam bentuk padat, apa yang dalam bentuk cair, ada dalam bentuk gas dan sebagainya. Ya. Anak-anak sekalian, terkait dengan beberapa benda tadi, ya, ternyata ada perbedaan dari ketiga benda tadi. Jadi ada beberapa perbedaan dari ketiga benda tadi. Yang pertama, benda padat. Coba, benda padat ini posisinya memang dia tetap, ya, bentuknya tetap. Jadi tidak pernah berubah. Bentuk volumenya tidak pernah berubah. Dari awal Bapak beli ini bentuknya seperti ini, tidak berubah. Ini juga demikian. Dari awal dibentuk seperti ini, ya, ini juga sama. Ya, tidak berubah. Ini juga demikian. Magnet juga tidak berubah. Ya. Tetapi, ya, berbeda dengan cair. Ya. Kalau cair ternyata itu berbeda. Ya, ini kebetulan adalah satu botol minuman, ya, air aqua yang berwarna gitu. Kalau kita tuangkan, ya, ini ternyata, ya, bentuknya itu mengikuti ruangan yang ada, ya, mengikuti ruangan yang ada. Kalau bentuknya bulat, nanti air itu akan mengikuti bentuk bulat itu. Kalau bentuknya gelas, ya akan mengikuti bentuk gelas itu dan sebagainya. Jadi berbeda dengan benda padat. Kemudian yang ketiga adalah bentuk gas. Gas memang tidak bisa terlihat, ya. Gas ini tidak bisa terlihat. Tetapi gas ini juga termasuk materi, gitu. Karena dia juga punya massa, juga punya menempati suatu ruang. Ya. Buktinya tadi, ketika kita semprotkan, kalau kita semprotkan misalnya, atau mungkin kalau kita di rumah kita semprotkan obat nyamuk, ya, yang bentuk semprotan, kita semprotkan, nanti lama-lama akan bau dari obat nyamuk itu akan menyebar ke seluruh ruangan gitu. Jadi memang berbeda. Kalau benda padat bentuknya tetap, tidak berubah-ubah, ya, volume juga tetap. Kalau benda cair, ini bentuknya itu berubah-ubah, mengikuti bentuk benda yang dimana dia itu menempati, ya. Tetapi volume tetap, ya, volume tetap. Kalau satu gelas ini, ya, misalnya satu gelas ini saya tuangkan ke gelas yang bentuknya berbeda, tetap volumenya tetap. Hanya bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk di mana dia dituangkan. Kemudian gas mempunyai sifat bentuknya berubah-ubah dan volumenya berubah-ubah. Itu gas, ya. Itu gas. Ya. Contohnya seperti ini. Bapak punya ini balon, ya. Bukti bahwa udara yang berbentuk gas itu punya massa dan punya materi. Bapak akan coba tiup, ya. Setelah Bapak tiup, ya, ternyata udara yang Bapak hirup kemudian Bapak tiupkan di balon itu ternyata membentuk, ya, bulatan gitu, bulatan. Ini menunjukkan bahwa gas ini juga punya massa, kemudian menempati suatu ruang. Ruangnya dalam bentuk apa, ya, sesuai dengan yang di tempat yang dimana ditiupkan gitu. Nah ini, jadi itu, ya, ini adalah beberapa bentuk daripada wujud benda, ya. Kemudian yang kedua anak sekalian, kenapa, ya, benda padat ini bentuknya itu tetap, volume juga tetap. Kenapa demikian? Ini bisa sebenarnya kalau dilihat, ini adalah bisa dilihat dari partikel penyusunnya. Untuk benda padat, partikel penyusunnya itu padat, rapat, padat, sehingga tidak memungkinkan partikel-partikel yang ada dalam benda padat tadi itu bergerak, tetap bentuknya, ya. Sehingga bentuknya tetap.
Berbeda dengan air, ya, bentuk cair. Cair ini kenapa dia bisa menempati ruang sesuai dengan di mana dia dituangkan? Karena apa? Karena partikel penyusun cair ini adalah dia tidak rapat, sehingga bisa mudah bergerak, ya, bisa mudah bergerak. Ya, jadi partikelnya itu tidak rapat sebagaimana benda padat, ya, tetapi dia berdekatan, tapi masih memungkinkan untuk dia tetap bergerak, ya. Jadi ada apa ya? Ada jarak antar partikel, ada jaraknya, ada renggangnya itu ada, gitu. Maka ini adalah bisa bisa bergerak, bisa dituangkan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah benda zat gas. Gas ini dilihat dari partikel penyusunnya itu sangat jarang, ya, sangat jarang, sehingga memungkinkan partikel yang ada dalam benda gas atau materi berbentuk gas dalam wujud gas itu adalah dia geraknya gerak bebas, ya, gerak bebas. Itu adalah berdasarkan partikel penyusunnya, ya. Jadi itu beberapa perbedaan antara benda padat, cair, dan gas, ya, itu. Jadi anak sekalian, terkait dengan wujud benda ini, maka wujud materi ini kita akan simpulkan bahwa wujud benda atau wujud materi itu ada 3 jenis, yaitu padat, cair, gas, dan mereka masing-masing punya sifat, ya. Sekali lagi bahwa benda berbentuk padat, wujudnya padat, ini memiliki bentuk tetap. Kemudian ini contohnya, ya, kalau contohnya nanti silakan anak bisa cari semua apa sih benda-benda yang bentuknya padat. Yang kedua berbentuk cair, ya, ini adalah mengikuti bentuk, ya, wadahnya. Kalau bentuknya wadahnya bulat nanti akan membentuk bulat juga mengikuti bentuknya. Kalau wadahnya seperti corong nanti akan membentuk corong dan sebagainya. Nanti anak-anak silakan bisa cari sendiri apa saja benda-benda yang ada di rumah kita yang dalam bentuk cair, ya. Ini tadi Bapak sudah contohkan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk gas. Bentuk gas ini adalah memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya juga, ya. Contohnya juga banyak, tadi sudah Bapak berikan contoh. Bapak menghidupkan balon, ternyata balon itu bisa membesar. Itu menunjukkan bahwa gas ini juga memiliki massa dan menempati suatu ruang. Contoh yang lain nanti anak-anak bisa cari di rumah masing-masing. Untuk itu mudah-mudahan dengan penjelasan sedikit ini nanti anak-anak bisa membantu anak-anak untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan materi, khususnya terkait dengan wujud benda, ya. Nanti silakan nanti Bapak akan berikan tugasnya, nanti silakan dikerjakan, ya. Boleh diskusi dengan teman melalui WA, ya. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas masih dalam bentuk dalam modul 1 klasifikasi materi. Nanti dalam bentuk dalam bentuk materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Selamat. Demikian anak sekalian penjelasan materi pelajaran pada kegiatan pertama klasifikasi materi atau benda. Jangan lupa like dan subscribe untuk di video pelajaran. Itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.